besar Bapa di dalam. Saya sangat bersyukur boleh berada di tengah-tengah saudara sekalian dan membagikan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan dibagikan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan kalau dia hadir dengan mujizatnya, dia hadir dengan kesembuhannya, dia hadir untuk menyembuhkan kita sekalian dan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, tadi kami kesini, kemudian kami lewat di jalan yang besar, jalan protokol. Kan kalau dari rumah saya dari Kebayoran ke sini jalannya gede-gede semua. Jadi di pojok jalan ada satu rumah besar sekali. Tapi sayang rumah itu yang besar dan bagus tinggal rada reruntuhan. Teman saya, Ibu Mega bilang, pasti ini rumah sengketa. Karena kalau rumah itu bukan rumah sengketa, pasti terurus bagus. Di dekat rumah saya juga ada satu rumah yang dulu Gudeg Bu Citro. Itu tadinya bagus. Tapi sekarang tinggal reruntuhan. Sengketa juga. Kalau ada sengketa di rumah, akibatnya adalah reruntuhan. Biarlah kita sekalian dalam hidup kita yang satu kali ini, kita tinggalkan yang bagus. Jangan sampai rumah kita, ibadah kita reruntuhan. Tapi kalau dari hidup kita, sungguh-sungguh kita pancarkan kemuliaan Tuhan, maka indah. Your words can cancel God's blessings. Hati-hati dengan perkataan yang kita ucap. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Karena berkat itu ada di dalam mulut kita. Hidup dan mati ada di dalam lidahmu. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau makan buah nggak segera loh, harus ada waktu. Dia harus bertumbuh, dia berkuncup dulu, kemudian buah itu keluar, nggak langsung mateng, tunggu waktu. Jadi kita semua anak Tuhan, ibadah itu penting. Tapi kalau kita beribadah jangan hanya di dalam satu ruangan atau satu suasana. Tapi pada saat kita melangkah keluar itu kita ibadah loh. Ibadah kita akan nampak. Bahasa kita nampak pada saat kita keluar. Apakah dari mulut ini keluar berkat, atau dari mulut ini keluar kutuk. Karena nanti kita yang akan makan buahnya. Kalau berkat, maka seluruh keluarga kita diberkati. Kita senang dong kalau keluarga kita diberkati. Senang banget kan? Tapi kalau kutuk keluar dari mulut kita, kutuk itu bukan berarti saya kutuk engkau, bukan. Dasar goblok, nah itu udah kutuk. Ya, betul. Ya, kamu nggak bisa apa-apa, itu udah kutuk. Apa yang kamu kasih sama mama? Nggak ada apa-apa, kutuk itu. Nanti betul-betul dia nggak kasih apa-apa, karena kita yang kutuk-kutuk. Jadi hati-hati bagi kita orang percaya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Sama-sama kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. Saya rasa semua juga hafal ini. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam
di dalam tubuh ini. Dengan kata lain, seluruh keberadaan kita persembahkan kepada Tuhan. Bukankah begitu dalam pujian yang kita angkat kepada Tuhan? Kita menghormati Tuhan, kita respect hadiratnya, dan Dia ada di dalam kita. Karena dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini baru. Kalau kita ada dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. Coba lihat kiri kanan, itu ciptaan baru atau lama? Ya. Dan orang lain yang mengatakan bahwa kamu itu ciptaan baru. Seperti pohon mangga, dia nggak bisa bilang saya manis. Tapi yang memakan buahnya itu yang berkata buahmu manis. Biarlah kita sekalian dinikmati oleh orang di sekitar kita bahwa kita ini ciptaan baru. Bersyukur kepada Tuhan kita adalah ciptaan baru. Kita lihat di dalam Efesus 2, kitab Efesus 2 ayat 22 berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini tempat kediaman Allah. Hargai dan hormati kediaman Allah. Bahasa kita harus bahasa Allah, bahasa surgawi. Tindakan kita adalah tindakan surgawi. Bahasa dan seluruh sikap kita yang kita pancarkan memuliakan Tuhan. Amin. Bagus kalau kita naikkan pujian dan kita berkata kita memuliakan Tuhan. Tapi nanti terbukti bukan di sini. Bukan pada saat kita baca kitab suci, bukan pada saat kita menyembah Tuhan, tapi pada saat kita melangkah keluar, pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat, pada saat kita berada di tengah-tengah keluarga kita, pada saat kita berada di pasar, pada saat kita sedang buat transaksi dalam kehidupan kita, di mana kita bayar membayar. Kalau utang bayar. Jangan kalau di dalam Tuhan nggak bayar utang, bayar utang. Karena dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Kehidupan kita harus berubah. Berubah kita pancarkan. Bukan kehidupan kita yang lama, tapi kita pancarkan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jangan sampai jadi reruntuhan. Loh kasihan. Kalau jadi reruntuhan itu rumahnya di daerah bagus, di prime, jalan yang utama, jalan protokol, tapi ya semua sudah rusak. Mengapa? Sengketa. Cek, recheck, cross check, double check di dalam hidup kita. Apakah dalam hidup kita ini kita lain di ibadah dan kita lain pada saat kita keluar? Kita minta pada Tuhan, Tuhan tolong kami sekalian, baik di dalam ibadah maupun kalau kita melangkah keluar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang paling bisa berkata berubah adalah orang rumah. Betul kan? Suami, istri, anak-anak, pembantu, supir, karyawan kita, dia bisa berkata, ibu ini berubah. Jangan dia sampai dia bilang, aduh PA terus, PD terus, tapi kasihan dia nggak berubah. Cek, recheck, cross check, double check dalam kehidupan kita. Apakah perubahan itu terjadi? Dan setiap bahasa, setiap ucapan yang kita ungkapkan, kita memuliakan Tuhan. Ketahuilah, kita ini kediaman Allah. Kita ini rumah Allah. Yang ada di dalam kita juga, wah, luar biasa. Ada Tuhan di dalam saudara dan saya.
ada Roh Kudus yang membackup kita. Kita lihat sama-sama kitab Roma 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Tubuh itu banyak loh, mata, tubuh telinga, tubuh tangan, tubuh bahasa, tubuh kaki, melangkah, semua itu tubuh. Jangan sampai lagi dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lupa menuruti keinginannya, dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Semua kita tak terkecuali kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Apa yang kita perbuat dengan mulut kita? Keluar berkat atau keluar kutuk? Apa yang kita perbuat dengan tangan kita? Apa kita suka tempeleng orang, pukul orang? Ada teman saya, ada pembantunya, dia suka pukul. Itu kalau dilapor ke polisi, dia masuk loh. Jangan sampai kita merasa kita berkuasa, kita sembarangan dengan tangan ini suka pukul. Periksa kehidupan kita. Apa kita suka pukul orang dengan tangan ini? Dengan mulut ini, apa kita suka pukul orang dengan mulut ini? Tapi biarlah dari mulut ini keluar pujian bagi Tuhan. Dari mulut ini keluar berkat bagi Tuhan. Saya melatih diri saya, karena kan kita ini orang Manado. Nggak tahu deh ada berapa orang Manado di sini. Banyak. Oh banyak ya. Kadang-kala kan orang bilang, kita kok cuma baku sedu. Nggak ada di Alkitab bilang kalau baku sedu boleh ngomong sesukanya. Tidak ada. Semua perkataan kita Tuhan perhatikan di hadapannya. Biar kita latih diri. Jadi anak saya sampai pun dia sudah dewasa, sudah punya anak-anak, cucu-cucu saya juga sudah besar-besar, cantik-cantik, gagah-gagah cucunya. Tapi baik anak, mantu maupun cucu, selalu dari mulut ini saya latih tiap hari. Tuhan berkati sayang. Dia mau ke kantor, dia mau pergi ke pekerjaan, dia mau keluar, dia mau ibadah, dia mau pergi ke restoran. Dari mulut ini selalu keluar, Tuhan berkati. Mantu saya Bianca, mungkin di sini kenal ya, Bianca Melonius. Jadi sekarang sudah jadi Bianca Kandodo. Sekarang ini minta doa saudara-saudara sekalian, dia kena cancer. Tapi saya lihat anak ini hebat, luar biasa. Ketika dokter vonis bahwa dia cancer, dia serahkan kepada dokter apa yang dokter kasih nasihat sama dia akan lakukan. Dan 2 payudaranya diambil. Kan mestinya kalau perempuan kan kalau payudara diambil kan jadi susah kan. Jangankan 2, 1 lagi susah. Ini 2 diambil. Tapi dia berkata begini, Tuhan punya rencana indah. Tiap hari kalau dia ngomong rohani banget menurut saya. Dan anaknya, cucu saya yang cantik, namanya Keisha, kita panggil dia Keke.
Di Keke ini rambutnya panjang, bagus, cantik, kerjanya bagus. Tapi ketika mamanya mulai rontok rambutnya, dan saya bilang sama Bianca, Bi, kamu lebih baik cukur tuh rambut. Karena kalau rontok-rontok begitu kan sedih. Karena saya pernah lihat sama Ibu Meike, dia ketika rontok rambutnya kan, wah. Jadi saya bilang lebih baik dicukur. Jadi dicukur habis. Anaknya yang namanya Kesia, Keke, dia berkata, rambut saya juga digunting biar rontok. Mama rontok, saya juga cukur habis. Jadi dua-dua botak. Dia berkata begini, saya akan temanin mama, beri semangat kepada mama. Mama semangat. Ibu Bianca, Mama Bi, dia bilang, Keke ada di sampingmu. Tuhan Yesus menolong mama, dan Keke membantu. Keke juga botak, mendampingi. Semangat mama. Jadi mereka semangat. Kemudian beberapa hari yang lalu ada talk show untuk mereka yang divonis cancer. Mereka buat talk show yang bagus sekali. Saya lihat Bianca ini imannya bagus. Dari mulutnya keluar bahasa yang bagus, memuliakan Tuhan. Dia sukacita, dia bilang Tuhan pasti punya rencana yang indah. Anaknya menopang, bukan cuma anak-anak, suami, aku, mertuanya, dan semua keluarga menopang Bianca. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan pulihkan Bianca sempurna adanya. Amin. Bagian kita ucap berkat, terus ucap berkat. Jangan sampai dari mulut ini keluar kutuk, tapi dari mulut ini apa yang ada di sekitar kita, sampai pembantu pun kita ucap berkat, ucap berkat. Saya ingat saya punya pohon di depan, pohon mangga. Ada beberapa waktu dia nggak berbuah. Saya berkata kepada pohon itu, kalau kamu nggak berbuah, saya tebang kamu. Ajaib Tuhan. Saya keluar kota, saya pulang, saya nggak masa hari-hari lihat pohon dia berbuah, enggak, kan enggak ya. Jadi ketika saya keluar kota, saya dari jauh saya lihat, banyak dia punya bunga-bunga. Kok dia berbuah? Puji Tuhan. Pohon saja dengar kalau kita ngomong. Kalau ngana nggak berbuah ya, kita potong ngana. Berbuah dalam nama Yesus, dia berbuah. Jadi mari, yang parah pun di dalam hidup kita ini yang tidak berbuah, biar kita ucap supaya dia berbuah. Keluarga kita juga harus berbuah dalam kebaikan, dalam rahmat Tuhan, dalam kasih, dalam keberhasilan. Jangan sampai dari mulut ini keluar, mau jadi apa ngana? Aduh kasihan. Jangan. Tuhan ciptakan kita, dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah, berhasil dan beruntung. Kita semua diciptakan berguna di tangan Tuhan. Kita semua diciptakan untuk berhasil dan beruntung. Kita semua diciptakan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, dan memasyurkan dan mengharumkan nama Tuhan. Amin. Amin. Mau lihat Tuhan memuliakan orang yang memuliakan Tuhan? Mau lihat? Ya. Mau? Coba lihat di sebelah. Coba lihat di sebelah. Katakan kepada orang itu, kamu itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kita latih diri kita untuk ucap firman Tuhan. Jangan ucap apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Kan orang suka bilang, duh keadaan sekarang payah. Enggak payah. Berkat lagi on the way. Bukan payah. Usir tuh payah-payah semua. Usir dari kehidupan kita. Karena saudara dan saya diciptakan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita limpah. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita
Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita beruntung. Kalau belum nampak, lagi on the way. Lagi on the way. Jadi jangan kita memihak kepada ketidakberhasilan, tapi mari kita memihak kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Sekarang kita lihat sama-sama kitab Bilangan. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Sama-sama kita baca. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan baik-baik ini. Kata firman Tuhan, seperti apa yang kamu katakan di hadapanku. Kita semua berada di hadapan Tuhan, kan? Seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikian kata firman Tuhan akan kulakukan kepadamu. Kalau kita katakan berkat, Tuhan buat berkat. Tapi kalau kita kutuk-kutuk orang, kutuk-kutuk, menceritakan yang buruk-buruk, jadi pada dia demikian. Biarlah dari mulut kita keluar berkat. Karena seperti yang engkau katakan di hadapanku, demikianlah akan kuperbuat bagimu. Kita berkati keluarga kita, kita berkati keturunan kita, kita berkati bangsa dan negara kita, kita berkati presiden kita dan seluruh pemerintahan. Kita berkati. Ada orang nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah. Tapi dia bilang, memang Indonesia ini nggak kayak di luar negeri, payah di sini. Dia sendiri nggak pernah ke luar negeri, dia sendiri belum pernah lihat. Kok dia bagai-bagai payah terus. Cabut semua kata-kata payah untuk Indonesia. Indonesia ini diberkati. Bayangkan di Eropa ini barusan di Young Gate 20. Waduh, presiden kita diterima dengan penuh aplaus, dengan penuh hormat, dengan penuh sopan mereka terima. Mereka terkagum-kagum akan Indonesia. Ratu Belanda itu apa ya dia? Maxima. Dia berikan speech. Dia kagum akan Indonesia. Sampai segala Gojek dia sebut. Karena berhasil memang. Kemudian Menteri Keuangan kita dong, Sri Mulyani. She is the best minister in the world. Aduh, heran sekali ya. Di dalam negeri suruh-suruh turun. Di luar dorang angka-angka, dorang hormat-hormat, dorang salut-salut, bravo bagi pemerintahan Indonesia. Jadi stop itu ngomong payah di Indonesia. Di luar negeri dia belum pernah mau beraksi payah-payah lagi. Jadi mulai sekarang ucap berkat. Kita berkati Indonesia. Indonesia itu hebat. Indonesia itu luar biasa. Negeri sekaya apa ada seperti di Indonesia? Mau emas ada, minyak ada, perak ada, nikel ada, just name it, ada semua di Indonesia. Tinggal dikelola. Mau ikan gurami ada, ikan tongkol ada, ikan mas ada, segala ikan. Buat apa Tuhan begitu buat sekian banyak ikan? Dia sendiri nggak makan ikan, dia baking for orang semua. Kong makan, kong marah-marah lagi. Tulang ini apa ini? Sedap ini ya, sedap semuanya. Mau makan ikan tongkol sedap, mau makan ikan mas sedap, segala ikan sedap. Orang ini ya seperti bangsa Israel. Ingat bangsa Israel ketika nyebrang lautan terbelah. Jadi kalau orang bikin ikan bakar, kurang aneh-aneh. Bakar dulu ini ikan.
Nggak usah memancing, ambil jadi dinding. Karena laut itu, air itu Tuhan ciptakan sampai jadi dinding. Hebat nggak Tuhan? Sedemikian hebat Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita hormati Dia, dan kita hormati ciptaan Dia yang ada di rumah kita, yang ada di gereja kita, bersama-sama kita beribadah. Dan orang pun yang belum kenal Tuhan, kita hormati, kita berdoa. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Tuhan berikan hati penuh pengucapan syukur. Mau lihat apa aja kita bersyukur. Saya mau cerita mujizat, mau nggak dengar? Ini kan masa pandemi. Sebelum ini ya, saya hampir 2 tahun saya nggak pernah. Biasanya kami pergi keluar kota ke daerah-daerah, pelayanan di daerah, bikin kebangunan rohani, kemudian ada medis gratis, ada sembako dibagi-bagi. Tapi sudah 2 tahun nggak pergi-pergi, hampir 2 tahun. Di tengah-tengah pandemi, namanya kan hamba Tuhan. Saya ini full timer, bukan separuh-separuh, pagi sore, bukan, full timer. Jadi namanya full timer, kita hidup. Mereka yang memberitakan Injil akan hidup dari pemberitaan Injil. Tapi datang masa pandemi, jadi undangan kurang kan? Ya jangan pura-pura kaya. Undangan kurang, makin hari makin menipis. Kalau dulu kan banyak pelayanan, makin hari makin menipis. Pada saat top-topnya menipisnya, tiba-tiba saya dapat telepon dari Amerika. Ada pastor, saya kan dari gereja Katolik ya. Ada pastor dari sana, di mana waktu dia masih kecil, dia masih di SMP, Ibu Meike dan saya suka berikan PA. Nah dia salah satu murid PA, pedalaman Alkitab. Dia rajin sekali, pokoknya kumpul-kumpul teman-teman, nanti PA. Dan mamanya suka sama-sama penginjilan sama saya keluar kota. Dia bilang, Tante Esther, mau nggak ke Amerika? Tapi aku pikir Amerika, one ticket dong. Berapa itu one ticket? Dia bilang, aduh saat ini belum dulu deh Budi, Romo Budi belum dulu. Kemudian dia bilang begini, Tante sama Mafa, dia suka Mama Fangke kan, suka anak-anak muda suka panggil dia Mama Fangke. Mafa sama Tante kami undang ke Amerika, pelayanan di sini. Tante pasti pikir tiket kan? Nggak usah pikir, semua kami sediakan. Biasanya kita awam ini, kita cari dana untuk pendeta atau untuk pastor kan? Untuk romo kan kita yang cari dana. Ini Tabo Bale, pastor cari dana untuk awam, keren nggak itu? Dia bilang nggak usah pikir katanya, kami sponsorin, nanti kami cari sponsor. Puji Tuhan. Lalu itu dia bilang, Tante mau ikut cruise nggak? Kita cruise ke Alaska. Saya tahu kalau cruise, apalagi cruise ke Alaska, aduh hai, mahal banget. Tapi dia bilang nggak usah pikir, semua dibereskan. Bayangkan saudara, pada masa pandemi, pada saat COVID-19 lagi merajalela, kami diundang free semuanya. Siapa yang buat itu? Tuhan Yesus. Jadi jangan sibuk dengan aduh gak ada doi, aduh mau bagaimana, bayar tiket bagaimana. Gak usah pikir. Kalau kita jalan yang benar, kita melayani yang benar, kita lakukan yang benar, kita ucap yang benar, kehidupan kita, burung pipit di udara aja dia pelihara, ya kan? Helet orang beramu nomor berapa jatuh dia tahu. Sampai yang botak-botak pun dia udah tahu semua so jatuh. Dia tahu kalau botak semua so jatuh. Tuhan tahu.
Jadi semua dia pelihara. Yang saya lihat, Tuhan terima kasih. Pada saat pandemi, Engkau kembali buktikan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang limpah, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mengasihi. Jadi kalau saudara sedang berada pada lagi batipis begitu, lagi kurang, katakan lagi on the way. Lagi on the way. Nggak usah kecilkan hatimu, nggak usah tertekan, karena Tuhan tahu bagaimana dia pelihara. Yang paling penting saudara dan saya, kita ucap apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Seperti itulah akan Tuhan lakukan bagi kita. Jadi kalau kita masuk dalam pujian dan penyembahan di ibadah, pada saat kita keluar, di jalankah, di pasarkah, pujian dan penyembahan keluar dari mulut kita. Kita baik terhadap abang-abang yang kita ketemu. Kita baik terhadap tukang sayur yang kita ketemu. Kita terutama baik pada keluarga yang kita ketemu. Amin. Katakan kepada suami, Tuhan berkatimu. Jangan bilang sudah ada guna ya. Kan kadang-kala tuh mulut tajam sekali. Aduh, cabut daripada mulut. Kata-kata yang tajam itu, cabut dan patahkan dalam nama Yesus. Karena perkataannya, your words can block your blessings. Hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Biar yang keluar dari mulut kita memuliakan Tuhan. Biar keluar dari mulut kita memberkati kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Tuhan itu terlalu baik, sangat baik, amat baik. Kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 11. Kita baca bersama 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu oleh rohnya yang di dalam kamu. Bayangkan di dalam kita ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roh yang sama ada di dalam kita. Keren enggak itu? Keren, luar biasa. Ada yang membackup kita, ada yang menolong kita. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang besar. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang tak terbatas. Dia ada di dalam kita. Makanya hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Jangan kita lagi marah lantas kita bilang, yang penting kita ngomong dulu, biarin. Oh jangan. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, seperti itulah yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Kita semua mesti bertobat. Apalagi orang Manado. Aduh, kita kok cuma baku seduh. Nggak ada di dalam Alkitab bilang kalau baku seduh boleh bilang apa saja. Tidak ada itu. Sungguh Tuhan perhatikan apa yang kita ucapkan. Mari sama-sama kita baca di dalam kitab suci Lukas 6 ayat 45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Serem kan? Selama 1 minggu ini orang baik atau orang jahat? Apa yang kita keluarkan dari mulut kita? Latih dirimu, disiplinkan dirimu, supaya apa yang kita keluarkan adalah yang baik.
karena perbendaharaan kita baik. Tuhan Yesus itu teramat sangat baik, sungguh luar biasa baik. Biarlah kita sekalian melatih diri kita. Biarlah kita sekalian minta kepada Tuhan supaya apa yang kita ucap menjadi berkat baik bagi diri kita maupun bagi sesama kita. Ayat yang terakhir, Injil Matius 12 mulai dari ayat 35. 35. Sama-sama kita baca. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati, apa yang kita ucapkan itu akan bersaksi di hadapan Tuhan. Jangan sampai dari mulut kita keluarkan perkataan yang sia-sia. Kita pikir kita hanya I'm just joking. Kok cuma baku sedu? Nggak ada tuh baku sedu. Jadi biar dari mulut kita keluarkan perkataan yang baik. Karena menurut perkataan kita, kata firman Tuhan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Biarlah ucapan yang kita keluarkan memberkati kita sekalian. Biar ucapan-ucapan yang kita keluarkan kepada suami, kepada mertua, kepada mantu, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada pegawai kita, kepada bangsa dan negara kita, pada teman-teman kita, biar perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik dan kita memberkati sesama. Amin. Perlu nggak kita bertobat? Ada yang merasa perlu bertobat? Saudara dan saya, kita semua ada kata-kata sia-sia yang pernah kita ucap. Jadi sekarang ini kita mau berdoa, ya. Kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, minta kalau ada perkataan yang sia-sia kita ucapkan, baik pada keluarga, pada sahabat, pada teman, jangan sampai dia jadi reruntuhan, kasihan. Dan jangan sampai kita yang jadi reruntuhan. Jadi kita tumpang tangan pada mulut kita, mau semua tangan kiri kita taruh di mulut kita, tangan kanan kita angkat di hadapan Tuhan. Maha besar Bapa di dalam sorga, kami tumpangkan tangan di depan mulut kami. Kami minta ampun Tuhan, kata-kata yang sia-sia yang kami ucapkan, kata-kata yang mengutuk sesama kami, kata-kata yang kita mengeluarkan karena kita hanya mau bercanda, tidak maksud dengan benar, tapi kata-kata sia-sia engkau perhitungkan semua. Karena firman Tuhan berkata bahwa menurut kata-kata kita dibenarkan, dan juga menurut kata-kata kita dihukum. Semua kata-kata yang tidak benar yang pernah kami ucapkan, kami cabut dari peredaran di udara dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah masuk dalam keluarga kami, atau pada sahabat-sahabat kami, atau teman-teman kami, atau keluarga, cucu, suami, anak-anak, bantu-bantu mertua, kami cabut semua kata-kata yang mengutuk itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami keluarkan kata-kata berkat. Kami memberkati seluruh keluarga kami. Kami memberkati sahabat kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kami. Kami memberkati Indonesia.
kami berkati semua yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pakailah mulut ini menjadi berkat. Taruhkan penjaga di depan mulut dan lidah kami, supaya diseleksi kata-kata yang kami ucapkan. Kalau saja Raja Daud minta taruh penjaga di depan mulut, kami juga mulai hari ini kami minta kepadamu, Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus Kristus yang ada di dalam kami, taruh penjaga di depan mulut kami, supaya apa yang kami ucapkan memberkati diri kami sendiri dan memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus mulut kami dikuduskan, disucikan oleh darah anak domba Allah. Rindu waktu pagi, rindu waktu pagi, rindu waktu malam, rindu waktu senja, sang surya sinar, oh mulia bila bintang, rindu Tuhan salam. Tuhan ku rindu selamanya, oh ku rindu senantiasa. Tuhan ku rindu selamanya, bila kita rindu Tuhan salam. Tuhan ku rindu selamanya, ku rindu selamanya.